Kita semua, kita umat Allah, kita diberikan kemenangan. Saat ini Allah memberikan kita kemenangan, yaitu Dia sudah bangkit, Dia sudah menebus, dan janjinya Dia akan datang kembali untuk mengangkat setiap orang yang percaya. Mari kita semua orang yang percaya di dalam Tuhan, mari kita bersuka cita karena kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Glory. Allah kita besar, ya sungguh amat besar, yang memiliki kuasa besar, yang besar, segala sesuatu tercipta, yang mustahil baginya, memiliki Allah yang besar, Allah yang besar. Allah kita besar, amin saudara. Allah kita besar, ya sungguh amat besar, memiliki kuasa besar, yang besar, segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya, memiliki Allah yang besar, Dialah yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar, dari surga gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa katakan apa? Tuhan Yesus. Satukanlah hati kami, mari berikan salam satu sama lain. Tangan kami semuanya satu sama lain.
Silakan duduk. Untuk kesaksian ini tanggal 28 tuh udah mau saksian itu, tapi karena nggak ada kesaksian, waktu untuk kesaksian ya masa hari ini saya mau ngomong Joko tadi supaya diberikan waktu untuk kesaksian. Saya nanti akan menyanyikan sebuah lagu yang Tuhan sendiri yang dilakukan pada saya untuk membuat lagu ini sebagai rasa ucapan syukur saya, karena selama kehidupan bulan-bulan yang kemarin yang lalu itu keluarga kehidupan rohaninya sudah dipulihkan kembali. Memang sebelum Natal saya juga menyaksikan bahwa saya mengucap syukur karena di keluarga saya itu sudah selama 3 bulan ada mesbah keluarga gitu kita, jadi setiap bulan kebaktian mengadakan doa keluarga bersama. Tapi saya kira saya merasa ada kekurangan, satu yang kurang gitu ya, karena setiap kali kita cuma doa penyembahan ya cuma doa syafaat aja gitu, nggak ada firman Tuhan atau apa gitu, muji Tuhan, kayaknya monoton gitu ya. Lalu saya berdoa pada Tuhan biar lebih jauh lagi itu ya, kita bisa menyembah Allah, kita mengadakan mesbah keluarga. Nah, satu kali Hobi saya bilang udah lebih baik kita jangan malam minggu aja, jangan hari minggu pas malamnya gitu, jadi malam Senin. Oh seperti itu capek, karena memang saya sendiri dari pagi itu pelayanan sampai sore gitu ya, jadi olah gitu ya, capek. Kita juga penyembahan kayaknya nggak enak gitu ya, karena udah capek. Lalu papi saya mengusulkan untuk kita buat jadwal pagi hari, jadi pas minggunya ini kita mulai Senin pagi, nah itu berjalan ya. Nah terus selalu saya buat jadwal gitu, jadi
baik papi saya, tua saya, adik saya gitu ya, sama saya itu semuanya ada jadwal tersendiri gitu ya. Jadi yang buat khotbah, bawa firman Tuhan, renungan siapa ganti-gantian gitu, ada 4 orang. Terus bawa puji-pujian siapa gitu. Jadi saya rasa itu begitu mengucap syukur gitu, pertama kami merasakan itu ya, kami bangun pagi 4:30, terus mulai jam 5 gitu ya, kami bisa rasakan hadirat Allah gitu ya. Walaupun kita baru tahap baru gitu ya, kita bisa menyembah Allah dan kita dapat bisa melayani keluarga gitu, anggota keluarga. Baik kita cuma hanya belajar aja. Nanti tahun lalu saya mau bawain tapi nggak ada kesempatan ya, karena seminggu sebelum pasca tahun lalu itu saya rindu di dalam hati saya, Tuhan, saya ingin memberikan hadiah terbaik untuk Engkau gitu ya, sebuah lagu. Lalu selama seminggu itu saya sibuk gitu baca-baca Alkitab, mana nih saya dan depan tuh pasca ini. Lalu saya ketemukan di Matius ya, tentang Yesus di dalam Getsemani. Nah ini Roh Kudus sendiri yang ilhamkan bagaimana nadanya, lagunya, itu semua saya buat ya, bukan Roh Kudus yang ingin memakai saya ya. Nah sebentar saya minta kuasa saya Yosef untuk mengiringi lagu. Biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus berdoa kepada Bapa, jikalau mungkin lalukan cawan ini daripadamu. Namun Bapa, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus berdoa kepada Bapa, jikalau mungkin lakukan cawan ini daripadamu. Namun Bapa, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Aku mengasihi mereka orang berdosa, aku rela Bapa disalibkan di atas Golgota, menebus dosa umat manusia. Biarlah darahku menebus dosa mereka, biarlah darahku sucikan mereka. Biarlah bilurku menyembuhkan mereka, biar bilurku Bapa lahirkan mereka. Aku mengasihi mereka orang berdosa, aku rela Bapa disalibkan di atas Golgota, menebus dosa umat manusia. Engkau tahu Bapa, kerinduan dalam hatiku untuk selalu bersekutu dengan mereka. Yang kucurahkan bagi mereka, memimpin mereka, mengajarkan, urapi mereka, memulihkan, untuk selalu dekat kepadamu, untuk selalu
memulihkan umatnya. Ampun surat bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anugerah tercurah penuhi umatnya. Nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Di bukit Golgota terlihat kayu salib, tanda penderitaan nestapa. Tapi palang salib jadi bukti kemenangan. Yesus menang, Yesus hidup, Yesus berkuasa atas dunia. Kuasa kegelapan telah putus oleh terang Kristus. Cerita karena kita semua. Puji Tuhan,
Sore ini kita akan memperingati hari kebangkitan daripada Kristus. Kita akan sama-sama membuka dalam Injil Markus 16. Markus 16, kita akan membaca ayat 1 sampai 8, peristiwa dari kebangkitan. Kita akan membaca bergantian ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Saya akan bacakan ayat 1, saudara bacakan ayat ke-2, seterusnya. Puji Tuhan. 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, hamparan batu yang memang sangat besar itu sudah tergulung. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab benar dan dasar menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak keberbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Janji Allah, Roma pasal 8, Galatia pasal 4. Saudara baca di sana, kita sebagai anak, Roh Kudus bersaksi bahwa kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris, yaitu waris terhadap janji Allah. Saudara, warisan terhadap janji Allah. Tetapi saudara, di surga pun dikatakan Allah sudah mempersiapkan warisan bagi kita. Warisan itu dikatakan warisan yang tidak binasa, yang tidak dimakan karat, yang tidak pernah layu, yang tersimpan di surga. Saudara, ketika kita masuk di surga, kita akan terima bagian warisan kita. Bapak kita itu kaya raya, saudara. Dia yang berkata, emas dan perak punyaku, bumi dan segala isinya punyaku. Semua, saudara. Di dunia kita pun terima warisan berkat Allah lewat janji-janjinya yang digenapi, pemeliharaannya dalam hidup kita, kekuatan, kesehatan, dan sebagainya macam hal. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya kehidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sesudah dikatakan dia telah mati. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23 dikatakan seperti ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua segala sesuatu. Saudara, puji Tuhan, di sini kita kan kuasanya begitu dahsyat, kuasanya begitu hebat. Saudara, kuasa apa? Kuasa kebangkitan.
Maut itu saudara, atau kematian itu saudara, masalah yang paling berat, lebih berat daripada penyakit apapun. Amin. Kematian daripada penyakit yang paling berat dari semua penyakit yang ada di dunia ini, dan itu akhir daripada semua penyakit, kematian. AIDS mungkin masih bisa disembuhkan dengan mujizat. Ada lagi saudara yang lebih keras penyakit lebih dari AIDS sekarang, Ebola. Di Afrika itu saudara, itu dokternya pakai masker semua. Karena kalau itu pecah, darahnya muncrat saja, setetes saja, saudara, setitik aja, itu orang itu ketularan langsung saudara. Itu bisa bengkak-bengkak, itu pecah, boom, manusia bisa pecah. Itu luar biasa saudara. Di Afrika betul-betul. Kenapa Afrika seperti itu? Saya katakan saudara, Afrika itu keturunan Kanaan yang dikutuk oleh Allah. Itu terjadi pada saat Nuh itu punya 3 anak, betul. Kanaan, Ham, dan Sem. Saudara, Kanaan itu saudara yang mempermalukan ayahnya ketika ayahnya mabuk telanjang. Mau kita bangun saudara, ayah dikatakan terkutuklah Kanaan, kau akan menjadi hamba dari segala bangsa. Saudara, kita lihat budak-budak itu banyaknya dari daerah sana saudara. Kemudian Ham, dan kita ini keturunan Sem. Ya, luar biasa. Keturunan Sem itu keturunan yang paling diberkati. Sebutkan Sem, engkau adalah bangsa yang akan mengembangkan kemahnya. Luar biasa. Kita ini bangsa yang diberkati harusnya. Ya. Tetapi iblis selalu berusaha. So itu peperangan dalam hidup kita, pergumulan hidup kita sehari-hari melawan kuasa-kuasa itu. Saudara, jangan heran. Kita hidup dalam pergumulan. Sebetulnya kuasa kebangkitan itu kuasa yang luar biasa. Kuasa kebangkitan penakut dari kematian itu. Kuasa yang bisa mengatasi kematian adalah kuasa kebangkitan. Gak ada lagi kuasa, saudara. Gak ada lagi kuasa yang bisa menaklukkan kuasa kematian. Adalah kuasa kebangkitan. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita belajar, saudara, mengerti betapa pentingnya kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Memungkinkan tersedianya kehadiran kuasa Kristus setiap hari dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Sebab saudara Paulus mengatakan dalam ayat yang terakhir kita baca dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dan memiliki kuasa kebangkitan itu. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Ditinggikan nama Yesus, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus saja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Amin. Mulia, mari kita sembah
dibangkitkan jadi raja. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Kami menghormati Tuhan, kami memuliakan Engkau Yesus, Raja atas segala raja. Oh Jesus, katakan mulia. Amin. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dengan lembut katakan dipuji, dipuji, katakan dipuji, muliakan, katakan kepada Yesus, katakan kepada Yesus, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah. Bapa, kami tundukkan diri bersyukur atas pengorbanan, atas kuat kuasa-Mu yang membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kami menjadi kepentingan dan berguna bagi kami. Kami berterima kasih Bapa. Kami berterima kasih untuk kuasa, dan kuasa kebangkitan itu bekerja dan berkarya hidup di dalam kehidupan kami, untuk melanjutkan perjalanan hidup kami dalam kehidupan hari dari hari ke hari. Bapa Surgawi, tanamkan firman-Mu dalam lubuk hati kami, menjadi jawaban dalam setiap pribadi kehidupan kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kami untuk mengatasi dan melakukan kebenaran firman-Mu. Malam ini tak putus-putusnya kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kuasa kebangkitan itu menaklukkan segala kelemahan-kelemahan tubuh yang ada, segala gangguan paru-paru, jantung, seluruh organ-organ tubuh yang ada. Oleh kuasa kebangkitan-Mu, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, di dalam nama Yesus, sembuh serta sempurna. Ibu Ratmawati, angkat segala trauma-trauma yang ada. Engkau lebih menderita daripadanya. Sebab kuasa bilur dan kuasa kebangkitan itu berkarya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dengan sempurna. Serahkan untuk Tante Angel untuk kekuatan dan pemulihan tubuhnya, untuk katarak Tuhan di matanya. Bilur-bilur-Mu sanggup, kuasa kebangkitan-Mu sanggup. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya, disembuhkan dengan sempurna. Bapak, kita juga berdoa saat ini untuk Pak Mei. Tuhan, kami berdoa bilur-bilur-Mu dan kuasa kebangkitan sanggup untuk menyembuhkan dengan sempurnanya. Di dalam nama Yesus kami percaya. Mungkin juga untuk keluarga Purnomo Sony, berkenan anaknya Renaldo Natana, ya Tuhan, di Rumah Sakit Harapan kita, kami percaya bilur-bilur-Mu, kuasa kebangkitan sanggup telah menyembuhkan itu semua di dalam nama Yesus Tuhan. Dan percaya kenal dipulihkan dan sembuh. Kami alirkan roh kehidupan, kami alirkan roh kehidupan untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Berdoa untuk ibu-ibu Tuhan yang sedang mengandung. Ibu Lena Sianto kami serahkan dalam tangan-Mu.
Tunggu saat kelahiran ala jama, janin dengan seluruh organ-organ tubuh yang sempurna, letak dan siap untuk dilahirkan suatu kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami putuskan kutuk Hawa itu di dalam nama Yesus, dan melahirkan dengan mudah tanpa satu gangguan apapun. Segala pembiayaan Allah cukupkan untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Masyarakat Asia, Sisfang-fang, seluruh anak-anak yang sedang mengandung saat ini, Bapak jamah kandungan mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib itu. Engkau yang menenun dengan sempurna sampai saat dilahirkan janin itu, dan kekuatan kesehatan kepada ibunya semua, dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu, makanan minuman yang diterimanya. Oh Bapak, terima kasih. Dan juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia yang akan menghadapi pesta demokrasi pemilu 1997 pada tanggal 29 Mei bulan depan itu yang akan kami hadapi. Biarlah semua dapat berjalan secara baik dalam pimpinan penyertaan kuasa-Mu. Bapa, singkirkan niat-niat jahat, niat-niat buruk, niat-niat pengacauan, pengerusakan dan apapun di dalam nama segala penguasa-penguasa, roh-roh pemberontakan, roh-roh kerusuhan. Di dalam nama Yesus kami tutup itu. Dalam nama Yesus hancurkan Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam campur tangan-Mu. Sidang umum MPR 1998 kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua anggota legislatif, orang-orang yang menyusun GPHN, adalah orang-orang yang dipilih oleh Engkau, kami serahkan sepenuhnya ke dalam kehendak dan rencana-Mu. Karena Engkau yang memegang sejarah bangsa kami Indonesia. Untuk hormat kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Situasi nasional, gereja-gereja di Indonesia, kami berdoa dan kami menyerahkan dalam campur tangan-Mu. Kerukunan yang ada, biarlah roh Allah yang mempersatukan kami semua. Terima kasih Bapak, kami percaya Allah memberkati kami semua yang sudah hadir pada jam sore ini, memberkati setiap tangan yang akan berkorban untuk kas gereja, untuk Tuhan Yesus, untuk cicilan bank, pemimpan untuk sound system, dan yang sudah mempersembahkan persembahan Paskah. Allah kembali berlipat kali ganda dalam peribaan mereka. Dan Bapa, kami menyerahkan acara-acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Setelah usai acara ini, kami akan kembali dalam perjamuan kasih. Tidak seorang pun kami Tuhan yang tidak mengambil bagian. Kami seluruh bagian boleh mengambil bagian dalam perjamuan kasih. Kuduskan setiap makanan minuman kuasa firman-Mu. Setelah acara selesai kami pulang, kami percaya kami menyerahkan segenap roh, jiwa, tubuh, bahkan segenap kehidupan kami, kuasa hati, pikiran, panca indera kami, dan kuasa Roh yang kudus. Sehingga kami tidak berdosa sepanjang hari, hidup benar menyenangkan hati-Mu. Maka sekarang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah setelah acara semua selesai, pulanglah dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa, kasih kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kita. Oleh malam ini sampai penghangatan gereja Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, saya berdoa ucapkan syukur. Haleluya. Para percaya katakan semua. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit.
cinta dunia hingga dia beri putranya, sebab itu dia mati di salib buatku. Tangannya dipakul, lambungnya ditusuk, dia derita sakit dan teteskan air mata. Dia berdiam diri hingga putus nyawanya. Doanya, Bapa ampunilah. Bukit Golgota, burung nantinya, taman pun tak bergoyang. Padang tunduk dengan lesu saat Yesus naik ke Golgota. Mengapa, oh mengapa Yesus mati di Kalvari? Mengapa dia menderita sengsara? Sebab Allah cinta dunia hingga dia beri putranya, sebab itu dia mati di salib buatku. Tangannya dipakul, lambungnya ditusuk, dia derita sakit dan teteskan air mata. Dia berdiam diri hingga putus nyawanya. Doanya, Bapa ampunilah. Mengapa, oh mengapa Yesus mati di Kalvari? Mengapa dia menderita sengsara? Sebab Allah cinta dunia hingga dia beri putranya, sebab itu dia mati di salib buatku. Tangannya dipakul dan lambungnya ditusuk. Yesus menderita sakit dan meneteskan air mata. Dia berdiam diri hingga putuslah nyawanya. Dia berdoa kepada Bapa. Doanya, Bapa ampunilah mereka. Mengapa, oh mengapa Yesus mati di Kalvari? Mengapa dia menderita sengsara? Sebab Allah cinta dunia hingga dia beri putranya, sebab itu
salib buatku. Sebab itu dia mati di salib buatku. Sebab itu dia mati di salib buatku. Sementara aku berdoa di atas sana, lalu Yesus mendaki bukit, membawa serta Petrus, Yohanes, dan Yakobus, kedua anak Zebedeus. Dia sangat takut dan gentar. Sabdanya, hatiku sangat sedih, serasa sudah diambang maut. Tinggallah kamu bersamaku di sini dan berjaga-jagalah. setelah maju beberapa langkah, Yesus pun rebah ke tanah, tersungkur lalu berdoa. Aba ya Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Ambillah dan biarlah piala ini jauh berlalu dariku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan apa yang Engkau kehendaki terjadilah. Yesus sangat ketakutan. Peluhnya berbutir-butir menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sejenak Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya terkasih. Tetapi didapatinya mereka tertidur lelap. Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tidakkah kamu sanggup sejenak berjaga bersamaku? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Maka berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Lalu Yesus kembali mendaki bukit selebar batu jauhnya. Kembali Yesus berdoa. Jauhkanlah piala itu tanpa aku harus meminumnya. Tetapi jadilah apa yang Engkau kehendaki.
jahat bahasanya. Tidak, aku tidak pernah kenal orang yang bernama Yesus. Seketika itu berpalinglah Yesus kepada Petrus. Maka teringatlah Petrus akan sabda Yesus. Simon Petrus, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau sudah akan menyangkal aku 3 kali. Sambil menangis dengan sedihnya, Petrus keluar dari istana Imam Agung Kaifas, mengikuti arak-arakan orang banyak yang membawa Yesus ke... Yesus dirajam, didera, dan diperolok-olok oleh mereka. Setiap mereka memukulnya, mahkota dunia itu makin kokoh menancap dari ke sekujur tubuh Yesus. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan tertatih-tatih, Yesus memeluk salib, memanggulnya, dan lalu berjalan menuju ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan bersabda, Wahai putra-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah wanita mandul yang rahimnya tak pernah melahirkan dan payudaranya tak pernah disusukan. awan gelap gulita telah semakin merata menutup kota Yerusalem hingga Bukit Golgota. Dan ketika hari menunjukkan jam 3, Yesus tenada. Berserulah dia kepada Bapanya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allah, ya Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Mendengar itu, para imam, kaum Farisi, dan prajurit-prajurit pengawal bait Allah lalu saling berucap, hai, dengar, dia memanggil nama Elias. Memalukan, katanya orang lain akan dia selamatkan, tapi dirinya sendiri tak kuasa dia selamatkan. Awan semakin hitam. Hari siang telah berubah menjadi gelap gulita. Semua orang bungkam ketakutan. Yesus menunduk, terkulai sambil bersabda, Aku haus. seorang prajurit lalu mematahkan batang hisop, mencucukkan ke batu karang, dan mencelupkannya ke dalam sisa anggur asam, kemudian menunjukkannya ke mulut Yesus. Setelah meneguknya, Yesus bersabda, Selesailah sudah. Ya Bapa, ke dalam
Yesus. Bumi terguncang gempa hebat. Batu besar penutup kubur terguling rebah dan Haleluya, Sang Putra Manusia yang diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan kini telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Kami undang saudara-saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian bagi Dia. Baginya
Samuel untuk memimpin doa makan serta ucapan selamat Paskah mewakili majelis semua. Mari kita akan tundukkan kepala bersama. Bapa Surgawi, kami tundukkan diri kembali pada malam ini dan bersyukur atas pimpinan-Mu. Dari awal ibadah kami pertengahan sampai kepada akhir, dan kami boleh menyaksikan visualisasi dan tarian dan sebagainya yang dipersembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua, dan kami akan masuk dalam acara perjamuan kasih. Bapa, kuduskan setiap makanan minuman yang akan kami terima oleh kuasa firman-Mu, sehingga menjadi kekuatan, kesehatan, darah daging tubuh jasmani kami untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama-Mu. Allah juga memberkati seluruh ibu-ibu yang sudah mengerjakannya, kembalikan kesehatan, kekuatan mereka. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-hamba-Mu, sidang jemaat Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang berkekurangan. Sebagaimana Engkau memberkati kami malam ini, Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Bapak, kami bersambut berkat mengucapkan syukur, dan kami beralaskan segala doa kami ini, dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir, dan Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan Bapak-bapak persilakan untuk masuk mengambil makanan dari pintu ini, keluar, masuk lagi ke pintu ini, kita makan bersama-sama. Sarapan jangan ada yang kembali. Ya. Saudara, untuk hari Minggu kebaktian seperti biasa, pagi jam 7 pagi, sore jam 4:30, dan kita akan masuk kepada perjamuan kudus pada minggu pertama. Kemudian kegiatan seluruh seperti biasa, hari Selasa kebaktian komunitas tetap jam 3 sore, doa puasa jam 6 sore. Mari saudara bergabung yang belum bergabung di dalam doa puasa. Saudara nggak puasa